بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Disebutkan dalam kitab Al-Muwatta karangan dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah bahwa Abu Darda yang merupakan salah seorang sahabat Nabi pernah menulis sebuah risalah, sebuah surat yang dikirim kepada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Di dalam surat tersebut, sahabat Abu Darda mengatakan, an halumma ilal ardil muqaddasah. Wahai Salman, mari kita tinggal bersama di bumi yang suci, di bumi yang mulia, di tempat yang suci, di tempat yang mulia. Kemudian Salman menjawab ajakan tersebut dengan sebuah kalimat yang kalimat ini sangat masyhur. Sangat masyhur di tengah-tengah talibul ilmi. Apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi? Beliau mengatakan, innal ardal muqaddasah la tuqaddisu ahadan, innama yuqaddisul insan amaluh. Wahai Abu Darda, sesungguhnya tempat yang suci tidak bisa mensucikan seseorang. Sesungguhnya tempat yang mulia tidak bisa tempat itu memuliakan seseorang. Innama yuqaddisul insan amaluh, hanyalah amalnya yang bisa memuliakan dirinya. Hanyalah amalnya yang bisa mensucikan dirinya, bukan tempat yang suci. Maka ahibati fillah, sebuah tempat yang mulia tidaklah menjadikan seseorang itu mulia sampai dia beramal. Kita tahu kemuliaan Masjidil Haram atau kota Makkah, kita tahu kemuliaannya. Kita tahu kemuliaan Madinah Al-Munawwarah, kita tahu kemuliaannya. Disebutkan dalam hadis Imam Muslim bahwa Nabi mendoakan keberkahan kota Makkah. Dan juga di dalam hadis itu Nabi mengatakan bahwa kota Madinah
Nabi mendoakan keberkahan kota Madinah, dan Nabi juga mengatakan bahwa kota Madinah itu dijaga oleh 2 malaikat. Sebuah kemuliaan. Namun apakah kemuliaan kota Makkah, kemuliaan kota Madinah dapat memuliakan penduduk yang tinggal di sana? Tidak. Makanya dikatakan oleh Salman Al-Farisi, tempat yang suci tidak bisa mensucikan diri seseorang. Tempat yang mulia tidak bisa memuliakan diri seseorang sampai dia beramal. Abdullah bin Ubay bin Salul di mana tinggalnya? Di mana? Di Madinah. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Bapaknya orang munafik. Dia tinggal di Madinah. Abu Jahal, Abu Lahab tinggal di mana? Di kota Makkah. Ahibati fillah. Demikian juga kita mengetahui keagungan ilmu. Kita mengetahui kemuliaan ilmu. Maka jangan sampai kemuliaan ilmu tidak membawa penuntutnya mulia. Jangan sampai kita dengan belajar, senantiasa belajar, namun ilmu yang mulia itu tidak membawa dirinya kepada kemuliaan. Kenapa? Karena tidak ada pengaruhnya terhadap dirinya ilmu tersebut. Demikian juga salaf. Kita mengetahui kemuliaan, keagungan salaf. Maka jangan sampai orang yang berada di kalangan salaf sehingga dia mengatasnamakan dirinya salafi, namun tidak memuliakan salaf itu, tidak memuliakan dirinya. Salaf itu tidak membawa kemuliaan dirinya, padahal dia berada di kalangan salaf. Kenapa? Karena dia tidak melakukan sesuatu atau dia tidak beramal sebagaimana salaf dahulu beramal. Demikian juga nama-nama tempat yang mulia, hari-hari yang mulia. Kalau kita tidak isi dengan amal sesuatu yang mulia, kalau tidak diikuti, tidak diamal, tidak beramal di dalamnya, maka sama saja tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan orang yang melakukan dosa di kota yang mulia lebih berlipat. Jangankan kemuliaan yang mereka dapatkan di kota Makkah, di Madinah misalnya, penduduk di sana. Dan demi Allah ikhwan, kalau antum dan sebagian kita sudah pergi ke sana, melihat bagaimana subhanallah, benar apa yang dikatakan oleh Abu Darda, benar dikatakan oleh Salman Al-Farisi, apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi. Terkadang subhanallah ikhwan, lebih nyaman kita melihat wanita-wanita Indonesia, jilbabnya. Lebih nyaman kita, lebih sempurna kita, akhwat-akhwat kita Indonesia.
Hal itu pernah anda tanyakan kepada beberapa ustaz. Maka mereka ucapkan apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi. Bahkan dosa yang mereka lakukan di tempat yang mulia berlipat ganda. Hal ini disebutkan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr bin As, wa kadzalika Umar bin Abdul Aziz, demikian juga beberapa sahabat lainnya mengatakan al-khati'ah fihi a'zam. Perbuatan dosa di tempat yang mulia itu jauh lebih besar dosanya, jauh berlipat ganda dosanya. Wa ruwiya an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, bahwa diriwayatkan dari Umar ibn Khattab mengatakan, li'anna ukhti'a sab'ina khati'ah yakni bi ghairi Makkah ahabbu ilayya min an ukhti'a khati'ah wahidah bi Makkah. Kata Umar bin Khattab, 70 kali aku melakukan dosa di tempat selain Makkah lebih aku sukai daripada sekali aku melakukan dosa tapi di Makkah. Menunjukkan adalah lebih dahsyat dosanya. Maka hibati fillah, kesimpulannya adalah yang menjadikan kita mulia itu bukan tempat semata, bukan hari mulia semata, bukan sesuatu yang mulia semata, ilmu, manhaj, tapi yang menjadikan kita mulia adalah bagaimana kita beramal di dalamnya. Makanya Ahlul Bait yang mengaku dirinya mengaku-ngaku keturunan Nabi, kalau seandainya dilihat dari amalannya di luar dari syariat Nabi, wallahi tak ada faidahnya mereka. Gak ada faidahnya, gak ada manfaatnya. Makanya kata Nabi SAW, amalan yang lambat tidaklah menaikkan dengan nasab. Amalan yang rusak tidaklah memperbaiki dengan nasab. La. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.